I see you. Kisah ini terjadi pada era Orde Baru, di saat Soeharto memberikan perintah untuk melakukan pembersihan kejahatan dalam skala besar. Waktu itu orang-orang menyebutnya Petrus atau penembakan misterius, dikarenakan metode pembersihannya dengan cara diambil secara rahasia, kemudian ditembak, lalu dibuang tanpa diketahui pelakunya secara pasti. Meskipun sebenarnya orang-orang tahu bahwa pelakunya adalah pasukan terlatih dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain kengerian dari eksekusi pelaku-pelaku kejahatan tersebut, terdapat kisah aneh yang dialami oleh seorang saksi hidup dan juga salah satu seorang eksekutor pada zaman itu. Kita sebut saja Pak Marto. Pria berusia 69 tahun ini menuturkan kejadian aneh ketika dia ditugaskan di wilayah Boja, Kabupaten Kendal. Pria Parubaya ini menuturkan malam itu dia beserta timnya sudah mengantongi daftar pelaku kejahatan yang harus mereka ambil. Tepat pukul setengah 12 malam, satu persatu target sudah dikumpulkan. Setelah benar-benar dipastikan, mereka akan diikat tangannya, ditutup matanya, kemudian akan diangkut menggunakan sebuah truk untuk dibawa ke tempat eksekusi. Meh digowoning di Kindan, atau dalam bahasa Indonesia, mau dibawa kemana ini Dan? Tutur Pak Marto kepada atasannya. Gowoning goni cagar alam wae, ben gampang. Atau bawa ke cagar alam saja, biar mudah, balas sang atasan kepada Pak Marto. Tepat jam 2 dini hari, mereka sampai di salah satu tempat di cagar alam, kata orang-orang menyebutnya Darupono. Satu persatu, para pelaku kejahatan diturunkan dari truk. Mereka kemudian dibariskan untuk menunggu giliran dieksekusi. Pak Marto berkata, kala itu mereka berhasil menangkap sejumlah 5 orang. Iki wis patimu, ojo digeloni, kabeh saka tumindakmu. Atau dalam bahasa Indonesia, ini sudah waktunya ajalmu, jangan disesali, semua akibat kelakuanmu, timpal atasan Pak Marto. Tidak terdengar suara apapun selain deru mesin truk yang dinyalakan untuk menyinari lokasi eksekusi. Raut ketakutan, pancaran kepanikan, terlihat dari orang-orang yang sebentar lagi akan menemui ajalnya. Tepat pada pukul 2.30 dini hari, Pak Marto dipanggil atasannya. Marto, sembari memberikan kode. Pak Marto menemui atasannya. Siap, saut Pak Marto. Lokasi eksekusi tepat di pinggir jalan raya. Hal itu dilakukan agar mayat-mayat pelaku kejahatan dapat dilihat masyarakat umum dan sebagai shock terapi. Seorang teman Pak Marto kemudian menggiring maju salah satu orang yang akan dieksekusi. Suara pistol menggema, memecah kesunyian hutan Darupono. Satu lubang telah bersarang di kepala pelaku tersebut. Hal itu berlanjut sampai orang keempat. Mayat mereka diletakkan di jalanan. Ada yang diposisikan seperti orang duduk ataupun tertidur. Hal itu dilakukan oleh teman-teman Pak Marto yang lain. Keanehan mulai terjadi ketika akan mengeksekusi orang kelima. Di tengah-tengah ceritanya, Pak Marto berkata kepadaku, "Nah iki mas, wong terakhir iki sing paling aneh mas." Atau, "Nah, ini orang terakhir yang paling aneh mas," kata Pak Marto kepadaku. Pak Marto berkata, "Orang terakhir ini berperawakan pendek, kurus, seperti keturunan Cina, dan mempunyai tato di lengan kanannya." Pak Marto pun berujar kembali, "Meh tak tembak siraya mas, wong iki malah guyu." Tak takoni, alasan yang guyu nopo? Mong dijawab, "Monggo pak, nak arep ditembak." Atau dalam bahasa Indonesia, "Akan saya tembak kepalanya mas." Orang ini malah tertawa. Saya tanyain alasannya kenapa. Dia hanya menjawab,
"Silahkan Pak, kalau akan ditembak." Sambil terheran-heran, Pak Marto langsung menodongkan pistolnya ke pelipis sang pelaku. Tetapi keanehan terjadi. Pistol yang digunakan tidak bisa untuk menembak. Hal itu berlangsung sangat lama, hingga akhirnya atasan Pak Marto sendiri yang turun tangan. Sembari berjalan, atasan Pak Marto mengolas-ngolaskan tanah ke laras pistol yang dia pegang. "Gowurene wonge," kata atasan Pak Marto. Kemudian atasan Pak Marto memasukkan laras pistol yang dia pegang ke dalam mulut orang tersebut. Pistol kembali bisa digunakan, dan peluru menembus tengkorak belakang orang itu. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Pagi harinya, di saat Pak Marto dan teman-temannya istirahat di sebuah warung di Desa Puja, hal mengejutkan terjadi. Orang terakhir yang semalam dieksekusi berjalan dengan santainya melewati warung yang disinggahi Pak Marto. Orang tersebut lewat sambil tersenyum, sembari menyapa Pak Marto beserta teman-temannya, sehingga membuat semuanya hanya bisa diam dan terheran-heran. Malam harinya, Pak Marto dan tim kembali menangkap orang tersebut, lalu membawanya ke hutan Darupono lagi. Setelah mempersiapkan semuanya, eksekusi pun dilakukan. Tetapi keanehan kembali terjadi. Peluru yang ditembakkan seolah-olah berbelok tidak mengenai kepala pelaku. Hingga akhirnya, salah seorang rekan Pak Marto meminta izin kepada atasannya untuk melindas orang tersebut dengan truk. Suara tengkorak yang pecah terdengar sangat keras di tengah-tengah keheningan hutan Darupono. Setelah memastikan orang tersebut mati, mereka bergegas meninggalkan lokasi tersebut. "Laiki Mas, sing marake putrek. Durung genep tekan subuh, wong kuwi bali meneh Mas. Padahal jelas-jelas sirahe pecah di lindes truk." Jika diterjemahkan, "Lah ini Mas, yang bikin emosi. Belum genap sampai subuh, orang itu pulang lagi. Padahal sangat jelas kepalanya pecah dilindas oleh truk," ujar Pak Marto kepadaku. Akhirnya, Pak Marto dan timnya kembali menangkap orang tersebut untuk ketiga kalinya. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya mereka kembali membawa orang tersebut ke hutan Darupono. Namun kali ini, lokasi yang berbeda. Atasan Pak Marto pun memerintahkan untuk membawa ke sebuah sungai di hutan tersebut. Kemudian atasan Pak Marto berujar, "Marto, cekeli awake, saya kudu mati tenan wong iki." Atau dalam bahasa Indonesia, "Marto, pegang ibadahnya. Sekarang harus benar-benar mati orang ini." Pak Marto hanya menurut saja, sembari meletakkan kepala orang tersebut di atas batu. Pak Marto pun tidak melihat keangkuhan ataupun ketenangan dari mata orang itu. Kali ini hanya ketakutan yang benar-benar tersorot dari matanya. Kata Pak Marto, eksekusi malam itu tidak menggunakan senjata api, melainkan memukul kepala pelaku tersebut dengan batu berulang-ulang. Setelah dipastikan mati, mayat orang itu dibuang ke dalam sungai itu. Pagi harinya, tidak terjadi lagi di mana orang tersebut pulang, ujar Pak Marto. Itulah salah satu kisah di hutan Darupono yang menambah kesan angker lokasi tersebut. Menurut kesaksian warga, konon hutan tersebut juga dihuni ular siluman sebesar pohon kelapa. Bahkan banyak penampakan-penampakan yang sering dilihat masyarakat. Itulah kisah nyata ilmu kebal pada zaman Petrus era Soeharto.